Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Siti Nur Aisyah dari jurusan Tadris Biologi D semester 7. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi ini merupakan materi biologi SMA pada kompetensi dasar 3.1. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah guru menjelaskan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, menjelaskan proses perkecambahan pada tumbuhan, membedakan perkecambahan hipogeal dan epigeal, dan mampu mengkomunikasikan hasil pengamatannya. Keempat, mengkaji mengenai perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder. Kelima, menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Keenam, menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, sebelum itu, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu arti pertumbuhan, apa itu arti perkembangan, dan juga arti dari tumbuhan sendiri. Nah, pertama, di sini ada tumbuhan. Tumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, misalnya volume, massa, dan tinggi, yang bersifat irreversibel. Sedangkan pertumbuhan, ingat ya, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda teman-teman. Mari kita lihat pertumbuhan. Pertumbuhan ini pada tanaman dapat dilihat dari makin besarnya suatu tanaman yang disebabkan oleh jumlah sel yang bertambah banyak dan bertambah besar. Jadi pertumbuhan itu bertambah besar ya teman-teman, bisa dilihat melalui mata kita. Kemudian, adapun perkembangan adalah perubahan yang terjadi selama masa pertumbuhan menuju pada suatu proses kedewasaan sehingga terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, setelah itu kita memasuki materi tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbunga. Ada 4 tahap loh. Yang pertama itu ada tahap awal pertumbuhan, kedua ada tahap perkecambahan, ketiga ada pertumbuhan primer, dan yang terakhir yaitu ada pertumbuhan sekunder. Oke, kita bahas tahap awal terlebih dahulu. Jadi teman-teman, pada tahap awal pertumbuhan ini, biji telah mulai pada fase proses fisika, kimia, biologi. Ini mulai berlangsung di tahap awal pertumbuhan ini. Nah, mula-mula terjadi proses fisika saat biji melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai biji ukurannya bertambah besar dan menjadi lunak. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada tahap perkecambahan. Apa sih itu perkecambahan? Perkecambahan itu munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, perkecambahan ini ada 2 tipe, yaitu ada epigeal dan ada hipogeal. Di sini sebelah kanan ada gambar nih teman-teman. Ini ada gambar epigeal dan ada hipogeal. Epigeal ini tipe perkecambahan di atas tanah. Maksudnya, jika plumula muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap berada di dalam tanah. Jadi, perkecambahan epigeal ini plumula muncul di atas tanah dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Sedangkan tipe perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal itu adalah jika plumula dan kotiledon muncul di atas permukaan tanah. Ini bisa teman-teman lihat gambarnya, ini epigeal dan ini hipogeal.
Selanjutnya itu ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer. Pada fase ini, tumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. Nah, 3 sistem jaringan primer ini yang terbentuk yaitu ada protoderm, meristem dasar, prokambium. Nah, selanjutnya pertumbuhan primer pada akar. Pada ujung akar yang masih muda, terdapat daerah pertumbuhan tudung akar atau kaliptra, meristem, daerah perpanjangan sel, dan yang terakhir itu ada daerah diferensiasi. Pertumbuhan primer pada akar ini, akar muda yang keluar dari biji ini segera masuk ke dalam tanah. Selanjutnya membentuk sistem perakaran tanaman. Selanjutnya itu ada pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang ini meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang disebut dengan kuncup. Nah, ada pertumbuhan sekunder. Teman-teman bisa lihat di sini ada tahap pertumbuhan batang sekunder. Pertumbuhan sekunder ini terjadi hanya pada tumbuhan dikotil, yaitu membentuk kambium yang terbentuk dari parenkim dan kolenkim. Jika sel kambium membelah ke arah luar akan membentuk flum. Bisa kita lihat di sini ada flum. Ada flum dan xilem. Nah, sebaliknya, jika sel kambium membelah ke arah dalam akan membentuk xilem. Xilem dan flum yang terbentuk dari aktivitas kambium ini disebut xilem sekunder dan flum sekunder. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ke-1 itu ada faktor internal, ada faktor gen dan zat pengatur tubuh atau hormon. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal atau faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor lingkungan, misalnya nutrisi, air, cahaya, suhu, dan kelembapan. Kita akan bahas satu persatu. Faktor internal yang pertama itu ada gen. Faktor penurunan sifat pada keturunan terkandung di dalam gen. Informasi genetik pada gen mengendalikan terbentuknya sifat penampakan secara fisik atau fenotip melalui interaksinya dengan faktor lingkungan. Yang kedua itu ada hormon. Pada tanaman ialah senyawa organik yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, dan mengubah proses fisiologis tumbuhan. Adapun hormon itu ada hormon auksin, di sini ada fungsinya. Kemudian ada giberlin, ada hormon sitokinin dan ada fungsinya juga. Ada etilen, hormon etilen. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal atau faktor luar. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan ini salah satunya adalah nutrisi sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel. Kedua yaitu ada air, dan yang ketiga ada cahaya, dan yang keempat itu ada suhu. Di sini teman-teman bisa lihat sebelah kanan itu ada gambar yang mana ada matahari dan di bawahnya itu ada tumbuhan. Ini merupakan salah satu faktor eksternal pada tumbuhan, karena pada tumbuhan ini itu pertumbuhannya mengarah ke matahari, karena matahari merupakan faktor eksternal dari pertumbuhan. Kemudian yaitu ada faktor eksternalnya yaitu ada kelembapan. Nah, pada keadaan lembab banyak air yang diserap oleh tumbuhan dan sedikit penguapan yang terjadi sehingga mengakibatkan pertumbuhan menjadi cepat. Jadi kelembapan juga penting bagi tumbuhan. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin dari saya hanya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.